Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 2100260. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation, konferensi pers, press release dan presentasi. Praktik humas atau public relation lembaga atau perusahaan tersebut ada 3 diantaranya: siaran pers atau press release, jumpa pers atau konferensi pers. Siaran pers adalah informasinya atau beritanya kita rilis, sementara konferensi pers artinya adalah kita bertemu dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu secara tatap muka, menyampaikan satu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah soal presentasi. Jadi kesemuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita coba lihat siaran pers atau press release. Itu sebenarnya adalah berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh suatu organisasi, tentunya melewati tangan-tangan dingin dari praktik PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan, termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pendapat dari seorang praktisi PR atau penulis buku tentang ke-PR-an internasional, siaran pers itu adalah sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya dari kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang ingin kita publikasikan. Dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya siaran berita atau news release. Ini adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut sebagai praktisi kehumasan atau praktisi PR. Ini bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk pesan, foto, video yang kemudian kita publikasikan di media massa. Ada perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gaweannya praktisi PR atau praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih dari kepada tujuan informasi yang membantu mengarahkan, meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi, sementara siaran pers tujuannya berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan penilai yang baik dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau berita, mereka memberitahukan peristiwa, sifatnya gagasan dan masalah yang bersifat sangat umum terjadi. Jika untuk siaran pers atau news release cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Kemudian yang ketiga yang membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta empirik sebagaimana adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Dari siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan negara, atau perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar yang memiliki masalah dan dalam tanda kutip publik sudah mulai mengenali bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah yang sudah berkembang di masyarakat. Dan press release yang tujuannya adalah
kadang-kadang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita memperbaiki fakta-faktanya. Perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak terhadap fakta-fakta salah, tetapi mengalihkan pada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan, sehingga pikiran mereka tidak fokus pada yang buruk, tapi mulai teralihkan pada fokus yang lebih baik. Dan itu biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan negara ketika ada masalah-masalah begitu besar. 4. Cara mengelola siaran pers oleh media yang dilakukan oleh para praktisi PR. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya, apa adanya, jika formatnya sudah sesuai dengan kebijakan media yang bersangkutan. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media. Kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita berikan ke media, kemudian ditulis ulang dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawannya, oleh editornya, tetapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang akan dibawakan. Yang ketiga, bentuknya adalah dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena kadang-kadang sebegitu banyaknya peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin kita luruskan, semuanya masuk. Nah, wartawan, media, dan konteks ini sudah punya pakem. Kalau untuk jenis siaran pers atau siaran pers itu adalah satu pengumuman, isinya tentang peristiwa atau keadaan yang diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak. Selanjutnya bentuknya adalah pengumuman untuk media massa atau pengunggahnya, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan liputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau acara yang akan kita adakan. Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khusus untuk kita para praktisi humas dan calon praktisi public relation, yaitu yang pertama perlu dipertimbangkan itu adalah siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar agar press release ini menarik buat mereka. Jadi target harus jelas. Yang kedua adalah memberikan informasi baru atau justru tidak. Yang ketiga adalah apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak orang atau masyarakat. Selanjutnya, media apa yang akan kita manfaatkan untuk mencapai orang yang akan menarik pasar atau pabrik yang akan kita jadikan target untuk sampainya berita itu kepada mereka. Yang jelas, siaran pers perlu diberikan tanda 1 untuk diterbitkan segera. Pentingnya untuk para praktisi humas atau PR harus ada tanda ini, diterbitkan segera atau tidak. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa, harus ada kejelasan. Ada beberapa hal penting juga yang harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama, subjek-subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat. Ada beberapa hal penting yang juga harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama yaitu subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah paragraf pertama, berisi rangkuman. Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini akan sangat menentukan ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita. Nah, selanjutnya pembuatan siaran pers. Ini yang perlu kita pahami bagian lainnya. Yang satu, diperlukan data atau fakta menarik. Jadi, ada unsur menarik di situ. Jangan hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja.
tapi betul-betul yang memiliki daya serap dan rasa ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua, penyampaiannya harus sesegera mungkin setelah adanya peristiwa itu. Jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Dan kegiatan konferensi pers adalah mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga. Tujuan konferensi pers yaitu yang pertama menyebarluaskan informasi positif, yang kedua menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi salah satu fungsi adalah untuk menetralkan sekaligus membantah kalau memang ada informasi yang tidak benar. Diluruskannya pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Yang ketiga, meningkatkan citra. Dengan kita melakukan jumpa pers, berita akan naik di mana-mana dalam satu waktu secara bersamaan. Kemudian dengan membina hubungan dengan pers, mau tidak mau dengan mengundang banyak pers, mereka bisa mengerti hubungan emosional terbangun dan kedekatan emosional terbentuk. Cara mempersiapkan konferensi pers dalam prakteknya. Pertama, persiapannya mengirimkan undangan kepada redaksi media. Minimal itu 3 hari, tetapi dalam prakteknya 1 hari sebelum konferensi pers. Yang kedua, lembaga perlu mencek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Yang ketiga, persiapannya adalah menyiapkan press release-nya yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan pada konferensi pers. Yang keempat adalah perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. 6. Persiapan alat bantu seperti screen, OHP, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal persiapan konferensi yang bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah siapkan makanan penunjang. Yang kedua, siapkan media kit atau gimmick atau souvenir. Yang ketiga, membuat daftar hadir atau buku tamu khusus bagi wartawan. 4. Durasi konferensi pers diatur secara ringkas, pengingat waktu yang dimiliki wartawan sangatlah terbatas. Kelima, ketika ada pertanyaan, akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat. Itu akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik, tetap harus dijawab dengan jawaban-jawaban yang sangat amat mendukung citra lembaga. Yang keenam, apabila terdapat wartawan di luar undangan, jangan diusir selama ada persediaan tempat. Layani saja dengan baik. Dan selanjutnya, kegiatan dari public relation itu bertujuan untuk memperkenalkan acara, produk, atau peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau penjelasan. Maka diperlukan bagi lembaga itu memilih dan menentukan secara pasti siapa tokoh yang mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita. Dan konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik ketika kita harus berbicara di depan publik. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, khusus bagi kita calon praktisi humas atau praktisi PR di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers, khususnya bagi mereka yang kita pilih sebagai tokoh yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan. Wartawan tadi yang akan mempresentasikan press release yang sudah kita buat.
Yang pertama adalah dalam kaitannya dengan mempersiapkan informasi, mempresentasikan informasi yang kita sudah buat tadi. Kaitannya sama seperti mempersiapkan presentasi yang memukau, maka materi konferensi pun harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian bagaimana pula menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Kemudian kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan itu biasanya tidak diharapkan oleh narasumber. Jadi hal-hal di luar dugaan kita sudah punya persiapan yang matang kalau kita sudah tahu bagaimana menyusunnya. Kemudian berikan press release kepada audiens. Jadi press release yang sudah kita buat yang akan kita sampaikan itu juga sebaiknya dibaca oleh mereka, sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.